Lepaskan tanganku, Parman. Ini rumah mendiang ayah. Rumah ini milikku. Dasar menantu pembawa sial. Kamu cuma benalu yang numpang makan. Budi, tolong aku, Mas. Kenapa kamu diam aja? Udah, Sukini. Kamu memang cuma bikin malu keluarga. Turuti aja kemauan kakakku. Tunggu, jangan sombong dulu, Parman. Kunci ini akan membuatmu membusuk di penjara selamanya. Jangan sampai kelewatan aksi balas dendam paling memuaskan hari ini. Langsung aja tekan tombol like dan subscribe. Terus tulis nama kota asal kalian di kolom komentar supaya aku bisa sapa satu-satu ya. Mari kita saksikan bagaimana kebenaran akhirnya menghancurkan keserakahan. Debu tebal beterbangan saat Sukini menyapu lantai rumah kayu yang udah rapuh itu. Perutnya melilit perih. Udah 2 hari ia hanya minum air putih karena persediaan beras habis. Budi duduk bersandar di dinding. Matanya kosong menatap langit-langit. Sama sekali nggak peduli pada istrinya yang kelelahan. Tiba-tiba pintu depan ditendang keras. Debum, suaranya menggetarkan seisi rumah. Parman melangkah masuk dengan angkuh. Sepatunya mengotori lantai yang baru aja dibersihkan Sukini. "Heh, perempuan nggak tahu diri. Masih berani kau injakan kaki di rumah mendiang bapak?" Sukini menunduk dalam. Ia memegang erat gagang sapu. Parman mendekat, menatap Sukini dengan pandangan merendahkan, seolah melihat sampah. "Udah kubilang, rumah ini bukan tempat penampungan gelandangan. Kau cuma benalu, Sukini. Hidupmu aja dari sisa-sisa keringat bapak. Sekarang bapak udah tiada. Siapa lagi yang mau memberi makan parasit sepertimu? Budi, diam aja kau di situ. Lihat istrimu ini. Masih aja sok sibuk membersihkan rumah yang sebentar lagi akan jadi milikku. Kau laki-laki macam apa? Istrimu sendiri aja nggak bisa kau atur untuk angkat kaki dari sini." Budi hanya menghela napas panjang. Ia sama sekali nggak menatap ke arah Sukini. "Sudahlah, Mas Parman. Aku nggak mau cari keributan. Sukini hanya sedang membersihkan, nggak lebih." "Keributan? Kau bilang ini bukan keributan?" Parman memutar bola matanya kasar. Ia mendekati Budi, lalu mencengkram kerah baju adiknya itu dengan penuh penekanan. "Budi, dengar baik-baik. Selama kau masih jadi adikku, kau harus tahu diri. Istrimu ini cuma orang asing yang kebetulan menikah denganmu. Dia nggak punya hak sedikit pun atas warisan bapak. Kalau besok aku datang lagi dan dia masih ada di sini, jangan salahkan aku kalau aku seret dia keluar layaknya anjing kampung." Sukini memberanikan diri menatap Parman. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. "Mas Parman, rumah ini adalah tempat terakhir bapak sebelum beliau meninggal. Aku merawat rumah ini karena aku menghormati beliau. Kenapa Mas tega sekali mengusir kami? Bukankah ini juga rumah Budi, anak kandungnya?" Parman tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Anak kandung, Budi ini nggak punya otak untuk mengurus harta. Dia cuma beban." Dan kau, Sukini, kau pikir aku nggak tahu apa yang kau incar? Kau pasti mengincar surat tanahnya kan? Dasar perempuan licik, pura-pura alim, padahal hatimu busuk. Cukup, Mas Parman, jangan bicara begitu. Aku nggak pernah menginginkan harta bapak. Bohong, mata keranjangmu itu nggak bisa menipuku. Kau pikir aku nggak tahu kau sering masuk ke kamar bapak saat beliau sekarat? Apa yang kau ambil? Katakan, apa yang kau sembunyikan di balik seragam lusuhmu itu? Parman maju selangkah lagi, membuat Sukini terpojok ke dinding. Sukini gemetar hebat. "Budi, lihat istrimu. Dia nggak berani menjawab. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Benar kan? Kau mencuri sesuatu dari kamar bapak ya? Mas, aku nggak mencuri apa-apa. Sumpah, Mas. Jangan berani bersumpah demi nama bapak. Kau itu cuma orang luar. Besok aku akan kembali dengan surat resmi. Aku nggak mau melihat wajahmu lagi di kampung ini. Kalau kau masih keras kepala, akan kupastikan seluruh warga desa tahu betapa hinanya kau di rumah ini." Parman meludah ke lantai, tepat di depan kaki Sukini. Ia menatap Budi dengan tatapan tajam yang penuh ancaman. "Pastikan dia pergi, Budi, atau kau pun ikut kuusir dari sini. Ingat, utang-utangmu padaku masih banyak. Jangan sampai kesabaranku habis." Parman berbalik dan melangkah keluar rumah dengan penuh kemenangan. Budi masih aja terdiam, gak sedikit pun berniat membela martabat istrinya yang baru saja diinjak-injak. Sukini jatuh terduduk di lantai, tangisnya pecah tanpa suara. Ia memeluk lututnya sendiri, merasa begitu sendirian di rumah yang penuh dengan kenangan pahit ini. Ia gak sadar bahwa di dalam kalung tua yang melingkar di lehernya, ada sebuah rahasia kecil yang bisa menghancurkan kesombongan Parman dalam sekejap. Suara pintu kayu tua itu berderit kasar saat didorong dari luar. Sukini tersentak, cepat-cepat menghapus sisa air matanya dan berdiri. Parman masuk dengan langkah kaki yang dihentakkan ke lantai.
Di belakangnya, seorang pria berjas rapi yang tampak asing memegang sebuah map kulit tebal. Budi berjalan di belakang Parman dengan kepala tertunduk dalam, gak berani menatap istrinya sendiri. Masih di sini, Sukini. Bukannya aku udah bilang, rumah ini bukan tempat sampah untuk wanita miskin sepertimu. Sukini memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ini rumah mendiang Bapak, Mas Parman. Aku istri Budi. Aku punya hak tinggal di sini. Parman tertawa meremehkan. Suara tawanya memenuhi ruangan, terdengar sangat menyakitkan. Hak? Hak apa? Budi aja nggak punya hak, apalagi kamu. Parman memberi kode pada pria berjas di sampingnya. Pria itu membuka map dan menyodorkan selembar kertas ke depan wajah Sukini. Ini surat pernyataan resmi Sukini. Rumah ini udah sah menjadi milikku melalui hibah dari Bapak sebelum beliau meninggal. Dan sebagai bukti tambahan, ini surat pengosongan. Sukini mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak membaca setiap bait kalimat di sana. Ini bohong. Ini tanda tangan palsu. Bapak nggak pernah memberikan rumah ini padamu. Jaga mulutmu. Parman maju selangkah, menunjuk tepat di depan hidung Sukini. Jangan berani-berani menuduhku. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pasti yang udah mencuri perhiasan emas simpanan Bapak. Jangan pura-pura suci di depanku. Sukini mematung. Dadanya sesak. Perhiasan? Justru Mas Parman yang berkali-kali datang saat Bapak sakit dan menguras isi lemari Bapak. Jangan memutarbalikkan fakta. Budi! Parman berteriak memanggil adiknya. Dengar istrimu ini. Dia menuduh kakakmu sendiri mencuri. Kamu mau tetap membiarkan dia tinggal di sini dan mempermalukan keluarga kita. Budi mengangkat wajahnya, menatap Sukini dengan pandangan bimbang dan pengecut. Sudahlah Sukini, ikuti aja maunya Mas Parman. Kita nggak punya uang untuk melawan hukum. Tanda tangani aja surat itu. Sukini menatap suaminya dengan rasa nggak percaya. Mas Budi, kamu lebih percaya dia daripada istrimu sendiri. Dia mau mengusir kita dari rumah ini. Kita bisa cari kontrakan kecil. Jangan memperumit keadaan. Balas budi. Dengan nada tinggi, Parman tersenyum penuh kemenangan. Ia mengeluarkan pulpen mahal dari saku kemejanya dan melemparkannya ke atas meja kayu tua di depan Sukini. 3 kali 24 jam. Jika dalam waktu itu barang-barangmu masih ada di sini, aku akan pastikan polisi datang untuk menyeretmu keluar. Dan ingat, tuduhan pencurian perhiasan itu akan aku bawa ke meja hijau jika kamu berani melawanku lagi. Sukini menatap pulpen itu, lalu menatap Parman yang berdiri dengan angkuh. Kamu pikir aku akan menyerah begitu aja? Oh, tentu aja. Kamu nggak punya pilihan lain, ujar Parman sambil menyeringai lebar. Kamu cuma benalu, Sukini. Benalu yang udah waktunya dibuang. Parman memutar badannya dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Pria berjas itu mengikuti dengan langkah yang mantap, menyisakan keheningan yang mencekam di dalam ruangan. Budi menghela napas panjang, menatap Sukini dengan tatapan dingin, lalu ikut melangkah keluar, meninggalkan istrinya sendirian di ruangan yang kini terasa semakin sempit dan pengap. Sukini jatuh terduduk kembali. Tangannya perlahan meraba lehernya, menyentuh kalung liontin tua yang diberikan almarhum bapak di saat-saat terakhir hidupnya. Di balik dinginnya logam liontin itu, ada sebuah kunci kecil yang terselip rapat. Ia nggak tahu apa yang sebenarnya dikunci oleh benda ini, tapi ia tahu satu hal. Parman nggak akan pernah bisa mendapatkan rumah ini selagi ia memegang kunci tersebut. Tuhan, berikan aku kekuatan. Bisiknya pelan di sela isak tangis yang mulai reda, berganti dengan tekad yang perlahan membaja. Ia menatap pintu yang baru aja ditutup oleh Parman. Bermainlah sesukamu, Mas Parman. Tapi ingat, setiap kebohongan akan runtuh pada waktunya. Sukini meremas liontin itu hingga membekas di telapak tangannya. Ia tahu, babak baru perjuangannya baru aja dimulai. Dan ia nggak akan membiarkan orang yang telah menghina mendiang bapaknya menang begitu aja. Rumah ini adalah saksi bisu pengabdiannya, dan ia akan mempertahankannya hingga titik darah penghabisan. Sukini menarik napas panjang. Jemarinya yang kasar karena pekerjaan rumah tangga perlahan membuka pengait liontin itu. Terdengar bunyi klik yang halus. Di sana, tersembunyi di balik lempengan perak yang mulai menghitam, sebuah kunci kecil berwarna tembaga terjatuh ke telapak tangannya. Jantung Sukini berdegup kencang.
Ia belum sempat bernapas lega saat suara pintu kayu tua di belakangnya berderit keras. "Apa yang kau sembunyikan di sana, Sukini?" Itu suara Parman, berat, mengancam, dan penuh benci. Sukini membalikkan badan dengan cepat, mencoba menyembunyikan tangannya di balik punggung. "Nggak ada apa-apa, Mas Parman. Aku hanya sedang membersihkan perhiasan peninggalan Bapak." Parman melangkah mendekat. Sepatu kulitnya menghentak lantai kayu dengan angkuh. "Jangan berbohong padaku. Aku melihatmu mengutak-atik sesuatu tadi. Kau pikir aku bodoh?" Budi muncul dari balik bayang-bayang tintu. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Sukini dengan pandangan memohon, namun matanya memancarkan rasa takut yang luar biasa pada kakaknya sendiri. "Sukini, serahkan aja apapun itu pada Mas Parman. Jangan cari gara-gara lagi. Kita udah hampir diusir, jangan buat dia makin marah," desak Budi dengan nada gemetar. Sukini menatap suaminya dengan rasa sesak di dada. "Mas Budi, kau nggak mengerti. Ini milik Bapak. Ini barang terakhir yang dia berikan padaku sebelum dia pergi." Parman tertawa sinis, suara tawanya memenuhi ruangan yang pengap itu. "Milik Bapak, segalanya di rumah ini milikku. Kau hanya parasit yang menumpang hidup. Sini, berikan benda itu." Parman menerjang maju. Tangannya yang besar mencengkram pergelangan tangan Sukini. "Lepaskan Mas Parman, sakit!" teriak Sukini. "Berikan kuncinya. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kau pasti udah menemukan tempat penyimpanan uang tunai Bapak, kan? Sini!" Parman menarik paksa tangan Sukini hingga tubuh wanita itu terhuyung ke dinding. "Mas Budi, tolong aku!" jerit Sukini. Budi hanya berdiri mematung. Ia justru maju satu langkah, bukan untuk menolong istrinya, melainkan untuk menekan Sukini agar menyerah. "Sukini, berikan aja. Apa susahnya sih? Kalau Mas Parman senang, mungkin dia akan membiarkan kita tinggal di sini 1 atau 2 hari lagi. Jangan egois." Sukini menatap Budi. Air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. "Kau benar-benar gak punya harga diri, Mas. Kau lebih takut pada kakakmu daripada membela istrimu yang dihina di rumahmu sendiri." "Cukup omong kosongnya." Parman menyentak tangan Sukini lagi dengan kasar. Kunci itu terlepas dari genggaman Sukini dan jatuh berdenting di atas lantai kayu, memantul ke arah kaki Parman. Wajah Parman seketika berubah, matanya membelalak melihat benda kecil itu. "Jadi ini kunci brankas tua di bank itu?" Parman memungut kunci tersebut dengan tangan yang gemetar karena girang. "Bagus, akhirnya. Dengan ini, semua harta yang tersisa akan jadi milikku. Utang-utang judi sialan itu akan lunas dalam semalam." Sukini berusaha bangkit dari lantai. Nafasnya tersengal. "Mas Parman, itu bukan untukmu. Bapak bilang kunci itu hanya boleh dipegang oleh orang yang benar-benar menjaga nama baik keluarga ini." Parman menoleh, menatap Sukini dengan seringai ibris. "Nama baik? Sejak kapan orang miskin sepertimu peduli pada nama baik? Budi, bawa istri bodohmu ini ke kamar dan kunci pintunya. Jangan biarkan dia keluar sampai aku kembali dari bank." Budi menunduk, ragu sejenak, lalu mendekati Sukini. "Ayo Sukini, masuk ke kamar aja. Jangan melawan lagi." Sukini menepis tangan suaminya. "Jangan sentuh aku, Mas. Kau akan menyesal karena membiarkan dia membawa kunci itu. Kau akan menyesal seumur hidupmu." Parman tertawa terbahak-bahak sambil melangkah menuju pintu keluar. "Menyesal? Yang ada, besok pagi kita akan jadi orang kaya baru, Budi. Simpan istrimu baik-baik, karena setelah aku kembali, nggak akan ada lagi tempat untuk kalian di rumah ini." Pintu dibanting keras, hingga kaca jendela bergetar. Sukini terjatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Budi masih berdiri di sana, menatap pintu yang tertutup dengan perasaan bimbang. "Mas Budi, apa kau benar-benar nggak sadar apa yang sedang terjadi?" Suara Sukini lirih, namun tajam. "Dia nggak akan membaginya dengan kita, Mas. Dia akan membuang kita setelah dia mendapatkan apa yang dia mau. Kau udah kehilangan rumah, kehilangan harga diri, dan sebentar lagi kau akan kehilangan istrimu, karena kau terlalu pengecut untuk menjadi laki-laki." Budi terdiam. Kalimat Sukini menghunjam jantungnya. Di luar, suara motor Parman menderu, menjauh dari rumah warisan itu, membawa kunci yang seharusnya menjadi satu-satunya pelindung bagi kebenaran yang selama ini terkubur. Sukini memejamkan mata, membiarkan air matanya membasahi pipi. Ia nggak kalah. Ia hanya sedang membiarkan Parman masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri.
Karena Sukini tahu, berangkas itu nggak hanya berisi uang. Berangkas itu berisi kehancuran bagi siapapun yang berani mencuri hak orang lain. Pergilah Mas Parman, pergilah ke bank itu. Hari ini adalah hari terakhirmu merasa menang. Parman tertegun sejenak. Matanya menyipit, menatap Sukini dengan tatapan yang meremehkan. Dia tertawa terbahak-bahak hingga suaranya memecah kesunyian rumah tua yang udah lama tak terawat itu. Hari terakhirku merasa menang. Parman melangkah maju. Sepatunya menginjak lantai kayu yang berderit nyaring. Dengar ya perempuan bodoh, kamu ini cuma benalu yang gak tahu diri. Kamu pikir dengan tebak-tebakan murahan itu kamu bisa menghentikanku? Budi, seret istrimu ini keluar sekarang juga. Budi, yang berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia melirik Sukini sebentar, lalu beralih menatap kakaknya dengan penuh ketakutan. Mas Parman, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Mungkin Sukini benar-benar punya sesuatu. Diam kamu! Parman membentak keras. Kamu mau kita jadi gelandangan karena mendengarkan ocehan istri yang gak becus ini? Pilih, istri atau rumah ini. Budi terdiam. Napasnya memburu. Ia gak sanggup menatap mata istrinya yang kini menatapnya dengan penuh kekecewaan yang dalam. Sukini berdiri tegak. Ia gak menangis lagi. Ia melipat tangannya di dada. Mas Budi, kalau kamu mau mengusirku, lakukan sekarang. Tapi ingat, kamu sedang membuang satu-satunya orang yang memegang masa depanmu. Parman udah gak sabar. Ia memberi kode pada 2 orang suruhannya yang sedari tadi menunggu di teras rumah. Seret dia, buang dia ke jalanan. Aku gak mau melihat wajahnya lagi di tanah milikku ini. 2 pria bertubuh besar masuk ke dalam rumah. Mereka nggak memberi kesempatan bagi Sukini untuk berkemas. Tangan kasar mereka mencengkeram lengan Sukini. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Teriak Sukini. Namun mereka nggak peduli. Sukini diseret paksa keluar rumah. Debu-debu lantai kayu berterbangan saat tubuh Sukini terhempas ke tanah halaman yang kering. Di depan rumah udah berkumpul beberapa warga desa. Parman sengaja mengundang mereka untuk menyaksikan pengusiran ini. Ia ingin mempermalukan Sukini agar nggak ada lagi yang berani menentangnya. Lihat semuanya! Parman berteriak lantang di depan warga. Inilah perempuan yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris. Dia mencuri perhiasan almarhum ayah dan menolak pergi dari rumah yang udah menjadi hak milikku. Warga mulai berbisik-bisik. Pandangan sinis tertuju pada Sukini, yang kini tertuduk di tanah dengan pakaian yang kotor dan rambut berantakan. Benar itu Pak Parman, dia benar-benar mencuri, tanya seorang warga dengan nada curiga. Lihat aja sendiri, dia bahkan berani menuduhku yang enggak-enggak. Parman mengeluarkan sebuah map dokumen dari balik jasnya. Ini bukti pembayaran pajak atas namaku. Rumah ini udah sah menjadi milikku di mata hukum. Kamu Sukini, kamu bukan siapa-siapa di sini. Parman mendekati Sukini, berjongkok tepat di depan wajah istri adiknya itu. Ia membisikkan sesuatu dengan penuh kebencian. Sekarang, rasakan akibatnya. Kamu nggak punya apa-apa. Nggak ada yang akan menolongmu. Bahkan suamimu sendiri udah menyerah padamu. Budi berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua itu dengan wajah pucat. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ketakutan akan ancaman Parman lebih besar daripada rasa sayangnya pada sang istri. Sukini mendongak. Di balik kotoran yang menempel di wajahnya, matanya justru memancarkan ketenangan yang aneh. Mas Parman, ucap Sukini pelan, namun cukup keras untuk didengar warga di sekitarnya. Kamu merasa udah menang. Kamu merasa pajak yang kamu bayar itu bisa menutupi kekejianmu. Diam kamu. Parman berdiri dan menendang kerikil di dekat kaki Sukini. Bawa dia pergi dari sini. Jangan sampai aku melihat batang hidungnya lagi di desa ini sebelum matahari terbenam. 2 pria suruhan Parman kembali menarik Sukini. Mereka menyeretnya menuju gerbang desa. Di bawah tatapan mata warga yang sebagian merasa iba, namun tak berani melawan karena takut pada Parman. Sukini nggak memberontak. Ia membiarkan mereka menyeretnya sampai ke tepi jalan raya. Saat mereka melepaskan cengkeramannya, Sukini terjatuh ke aspal. Ia menoleh ke arah rumah besar itu sekali lagi. Parman masih berdiri di sana, membusungkan dada. Merasa sebagai raja yang baru aja memenangkan tahtanya. Selamat menikmati kemenangan palsumu itu, Mas Parman. Bisik Sukini pada angin, karena sebentar lagi, dunia akan tahu siapa sebenarnya perampok di rumah itu. Sukini bangkit berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya dengan sisa tenaga yang ia punya. Ia nggak lagi menoleh ke belakang. Ia melangkah pergi, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menjemput kebenaran yang udah lama ia simpan rapat-rapat. Parman tertawa keras.
Ia merasa dunianya udah aman, sertifikat tanah itu udah di tangan, rumah itu udah ia kuasai, dan perempuan yang paling mengganggunya udah pergi. Budi, masuk! Ayo kita buka botol minuman. Hari ini adalah hari keberuntungan kita. Budi berjalan gontai masuk ke dalam rumah. Ia melihat ke arah gerbang, di mana bayangan Sukini perlahan menghilang. Ada rasa sesal yang mulai menyelinap, tapi ia segera menepisnya, takut akan amarah kakaknya. Di tengah desa, sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan. Di dalamnya, seseorang sedang memperhatikan drama pengusuran tersebut dengan tatapan tajam. Pak Kades. Ia memegang sebuah amplop coklat di pangkuan kakinya. Ia melihat Sukini berjalan tertatih di kejauhan. Udah waktunya, gumam Pak Kades. Ia menyalakan mesin mobil dan perlahan mengikuti arah langkah Sukini. Pertunjukan yang sebenarnya baru aja akan dimulai. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi debu jalanan yang menempel di baju Sukini yang koyak. Ia berjalan tertatih, bahunya bergetar hebat menahan tangis yang udah gak bisa dibendung lagi. Sebuah mobil tua berhenti tepat di sampingnya. Kaca jendela turun perlahan. Masuk, Sukini. Sukini terlonjak, menoleh dengan mata sembab. Itu Pak Kades. Bapak, tolong jangan usir saya juga, Pak. Saya udah gak punya tempat untuk pergi. Suara Sukini serak, hampir tenggelam dalam suara rintik hujan. Pak Kades membuka pintu mobil dari dalam. Masuk, jangan keras kepala. Kamu pikir saya orang yang gak punya mata melihat kebiadaban Parman hari ini? Sukini ragu, namun kakinya yang gemetar akhirnya melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, kehangatan menyergat. Pak Kades menyodorkan sebuah payung dan sebotol air mineral. Minum, tenangkan dirimu. Kenapa Bapak baru sekarang datang? Kenapa Bapak biarkan Parman memperlakukan saya seperti sampah di depan warga? Pak Kades menarik napas panjang, menatap lurus ke jalanan yang gelap. Karena kalau saya muncul saat Parman berteriak, dia akan menghasut warga untuk menyerang saya juga. Kamu tahu kan, dia udah memegang kendali atas banyak orang dengan uang haramnya. Saya butuh momentum, Sukini. Sukini menunduk, memegang kalung liontin di lehernya dengan erat. Momentum apa? Dia udah menang, Pak. Rumah itu udah diambil, saya diusir, dan Budi, suami saya sendiri justru berdiri di pihak kakaknya. Pak Kades menoleh, menatap mata Sukini tajam. Kamu ingat ayah mertuamu, Pak Broto? Tentu aja, beliau satu-satunya orang yang memperlakukan saya seperti manusia. Dia tahu, Pak Broto tahu Parman itu serigala berbulu domba. Sebelum dia meninggal, dia mendatangi saya tengah malam. Dia menitipkan sesuatu yang gak pernah Parman bayangkan. Pak Kades merogoh amplop coklat di pangkuannya. Ia nggak membukanya, tapi mengetuknya perlahan. Di dalam ini ada bukti pengakuan tertulis dan rekaman suara dari Pak Broto sendiri. Dia menceritakan bagaimana Parman secara sistematis menguras rekening pensiunnya selama 10 tahun. Parman nggak pernah memberikan uang itu untuk keluarga. Dia menggunakannya untuk judi online dan gaya hidup mewah di kota. Sukini terpaku, nafasnya tercekat. Jadi, ayah udah tahu? Bukan cuma tahu, Sukini. Dia merekam semuanya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menjebak Parman. Tapi Tuhan memanggilnya lebih dulu. Dia menitipkan ini padaku. Dan dia bilang, berikan ini hanya jika Parman udah bertindak terlalu jauh. Pak Kades mendekat. Suaranya merendah namun penuh penekanan. Dan hari ini, Parman udah sangat keterlaluan. Dia bukan cuma mengusir menantu dari almarhum ayahnya. Dia udah menodai kehormatan keluarga itu. Sukini menyeka air matanya. Ada api kecil yang mulai menyala di dadanya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Parman merasa dia pemilik segalanya, karena dia memegang dokumen palsu. Tapi dia lupa satu hal. Dia nggak punya kunci brankas bank tua yang disimpan Pak Broto di rumah itu. Sukini meraba liontin di lehernya. Kunci ini, kunci yang dia paksa rampas dari saya. Tepat sekali, itu adalah satu-satunya alat pembuka rahasia yang akan menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Pak Kades memutar setir mobil, berbalik arah. Kita nggak akan menyerah, Sukini. Kita akan kembali ke balai desa besok pagi. Saya udah memanggil pengacara dan pihak bank terkait. Kita akan buat pertunjukan yang gak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang udah menertawakanmu hari ini. Sukini menatap Pak Kades dengan pandangan yang berubah. Gak ada lagi rasa takut, hanya ada rasa haus akan keadilan. Dia udah menginjak-injak harga diri saya. Dia membuat suami saya membenci saya. Saya gak akan memaafkannya, Pak. Bagus. Karena setelah besok, Parman gak akan punya tempat untuk berpijak di desa ini. Dia akan kehilangan segalanya, persis seperti apa yang dia lakukan padamu. Mobil melaju membelah kegelapan malam. Sukini menatap keluar jendela, melihat rumah warisan itu dari kejauhan. Lampu rumah itu menyala terang, seolah-olah Parman sedang merayakan kemenangannya. Tunggulah, Parman, bisik Sukini pelan.
Tunggu saat kunci ini membuka kehancuranmu sendiri. Pak Kades tersenyum tipis. Malam ini, tidurlah dengan tenang. Besok, kita akan pastikan air mata yang kau keluarkan hari ini akan berubah menjadi jeritan keputusasaan bagi mereka yang menindasmu. Mobil berhenti di depan rumah kontrakan kecil tempat Sukini akan bermalam. Pak Kades memberikan amplop coklat itu ke tangan Sukini. Simpan ini, jaga baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan siapapun, bahkan Budi sekalipun. Terima kasih, Pak. Terima kasih udah percaya pada saya. Bukan saya yang percaya padamu, Sukini. Ayah mertuamu yang percaya padamu. Dia tahu, dari semua anak dan menantunya, hanya kamu yang punya hati yang cukup bersih untuk memegang kebenaran ini. Sukini keluar dari mobil, melangkah masuk ke kontrakan dengan kepala tegak. Malam ini adalah malam terakhir ia merasa kalah. Besok, permainan yang sesungguhnya dimulai. Matahari pagi itu terasa lebih panas dari biasanya. Sukini gak lagi mengenakan daster lusuh yang penuh noda. Ia memakai kebaya lama milik ibu mertuanya yang masih tersimpan rapi, menyisir rambutnya dengan sangat tenang. Di depan balai desa, Parman udah berdiri dengan pongah. Ia dikelilingi warga yang ia bayar untuk menjadi saksi. Tangannya melipat di dada. Wajahnya penuh ejekan saat melihat Sukini turun dari ojek. "Lihat siapa yang datang," teriak Parman dengan suara lantang, sengaja memancing perhatian. Si maling yang akhirnya sadar kalau dia nggak punya tempat lagi di desa ini. Warga berbisik-bisik. Budi, yang berdiri di samping Parman, menunduk dalam. Ia bahkan nggak berani menatap wajah istrinya. Sukini berhenti tepat di hadapan Parman. Ia nggak gemetar. Ia nggak menunduk. Ia menatap mata Parman dengan tatapan yang membuat pria licik itu sedikit tersentak. "Parman, simpan semua bualanmu. Hari ini bukan waktunya untuk drama murahanmu." Suara Sukili datar namun menusuk. Parman tertawa terbahak-bahak. Ia melangkah maju mendekati wajah Sukini. "Drama? Kau pikir kau punya bukti? Kau itu cuma pembantu yang beruntung menikah dengan adikku. Mana buktinya kau tanah itu milikmu? Mana surat-suratnya? Jangan bilang kau mau pamer kalung murah itu lagi." "Bukan kalung, Parman, tapi isinya," jawab Sukini singkat. Parman semakin keras tertawa. Ia menoleh ke arah warga. Dengar itu, dia bilang kalung. Dia pikir dia sedang main detektif-detektifan. "Sukini, udahlah." Budi berbisik pelan. Suaranya parau karena rasa malu. "Pulanglah. Jangan buat malu keluarga lagi. Parman udah bawa surat dari notaris." Sukini menoleh ke suaminya. "Budi, hari ini kamu akan tahu siapa sebenarnya kakakmu yang kamu agungkan selama ini." Tepat saat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan balai desa. Pak Kades turun, diikuti oleh seorang pria berjas rapi yang membawa tas kerja kulit. Itu adalah kepala cabang bank daerah yang udah pensiun, orang yang dulu sangat dipercaya oleh mendiang ayah mertua Sukini. Parman mematung, senyum sombongnya sedikit luntur. "Pak Kades, ada perlu apa membawa orang bank ke sini? Urusan ini udah selesai. Tanah itu hak milik saya." Pak Kades berjalan tenang, berdiri tepat di antara Sukini dan Parman. "Parman, kau terlalu terburu-buru. Sebelum kau menjual tanah itu, ada satu brankas yang belum dibuka. Brankas yang kuncinya dipegang oleh orang yang paling jujur di keluarga ini." "Omong kosong," bentak Parman. "Gak ada brankas, itu cuma akal-akalan perempuan ini." Sukini melangkah maju. Ia menarik kalung liontin tua dari balik bajunya. Dengan jemari yang mantap, ia membuka liontin itu, mengeluarkan kunci perak kecil yang berkilau terkena sinar matahari. "Ini kuncinya, Parman," ujar Sukini. "Kunjam selama 10 tahun ini kau cari. Kunci yang membuatmu begitu terobsesi ingin mengusirku dari rumah itu." Parman pucat pasi. Ia mencoba merampas kunci itu. Namun Pak Kades dengan sigap menjenjam lengan Parman. "Jangan berani menyentuhnya, Parman," gertak Pak Kades. "Semua udah ada di sini. Saksi, bukti, dan sistem bank yang gak bisa kau sogok." Sukini menatap pria berjas di samping Pak Kades. "Tolong, Mbak, buka brankas di bank sekarang juga. Kita lihat apa yang tersembunyi di dalamnya selama ini." Parman mulai panik. Ia mundur selangkah, kakinya gemetar. "Kalian semua bersekongkol. Itu pasti kunci palsu. Sukini, kau pencuri. Kau pasti mencuri kunci itu dari meja ayah sebelum dia meninggal." "Ayah gak pernah menaruh kuncinya di meja, Parman," potong Sukini dengan suara yang lebih keras. "Ayah memberikannya padaku tepat sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Dia bilang,
Sukini, hanya kamu yang bisa menjaga warisan ini dari tangan serakah yang akan menjual masa depan keluarga kita demi judi online. Warga yang tadinya berbisik menghina Sukini, kini terdiam. Nama judi online membuat suasana berubah mencekam. Parman memekik, "Diam, jangan dengarkan perempuan gila ini." "Tunjukkan buktinya, Sukini," teriak salah satu warga yang mulai curiga. Sukini nggak banyak bicara. Ia memberikan kunci itu pada pria berjas. "Silakan Pak, buka semuanya, biar semua orang tahu siapa yang selama 10 tahun ini menguras uang pensiun ayah dan siapa yang memalsukan surat pernyataan harta." Parman mencoba lari, namun warga yang udah tersulut amarah segera memblokir jalan keluar balai desa. "Mau kemana kau, Parman?" teriak Pak Kades. "Kembalilah, kita buka kebenaran ini sekarang juga. Kalau kau merasa benar, kenapa kau harus lari?" Parman tersungkur ke lantai balai desa. Ia menatap ke arah Budi, berharap adiknya akan membela. Namun Budi justru berdiri kaku, menatap kakaknya dengan pandangan kecewa yang luar biasa. "Jadi benar, Mas," suara Budi bergetar. "Mas yang mencuri uang ayah. Mas yang membuat kita menderita selama ini." Parman gak menjawab. Ia hanya bisa menutupi wajahnya, sementara Sukini berdiri di depannya, menatap dengan sisa air mata yang kini berubah menjadi api keberanian. "1 jam lagi, Parman," ucap Sukini dingin. 1 jam lagi, semua orang akan melihat catatan mutasi rekening itu di depan mata mereka sendiri. Dan saat itu terjadi, gak ada lagi lubang yang bisa kau gunakan untuk bersembunyi. Parman merintih di lantai, namun gak ada satupun orang yang menolongnya. Keadaan telah berbalik. Pemangsa telah menjadi mangsa. Dan Sukini, sang menantu yang dulu dianggap benalu, kini memegang kendali penuh atas nasib pria yang menghancurkan hidupnya. Petugas bank dengan tangan gemetar menyodorkan lembaran kertas mutasi rekening itu ke hadapan Pak Kades. Suasana balai desa mendadak sunyi, seolah detak jantung setiap orang yang hadir bisa terdengar nyaring. Pak Kades menatap kertas itu, lalu menatap tajam ke arah Parman yang masih tersungkur di lantai. "Ini bacakan, Pak Kades." Suara Sukini memecah keheningan. Dingin, tegas, dan tanpa keraguan sedikit pun. "Bacakan di depan warga desa yang selama ini kau bohongi, Parman." Pak Kades berdeham, suaranya menggema memenuhi ruangan. "Selama 10 tahun terakhir, tercatat ada penarikan dana rutin dari rekening almarhum ayah setiap tanggal 1. Nominalnya besar, Parman. Dan semua aliran dana ini bermuara ke rekening pribadi milikmu." Rekening yang kau gunakan untuk transaksi judi online. Parman menggeleng panik. Wajahnya pucat pasi. Peluh sebesar jagung bercucuran di pelipisnya. Itu fitnah. Kertas itu bisa aja palsu. Sukini, kau pasti membayar bankir ini untuk menjebakku. Tutup mulutmu, bentak Pak Kades. Ini stempel resmi bank. Tanda tangan almarhum ayah nggak pernah keluar dari rumah ini selama 2 tahun terakhir karena beliau sakit parah. Tapi dana ini ditarik dari ATM di kota setiap bulan. Bagaimana kau menjelaskan ini? Parman terdiam. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan kehabisan air. Tiba-tiba, suara sirena polisi memecah ketegangan di luar balai desa. 2 petugas kepolisian masuk dengan langgah mantap. Mereka nggak melirik Sukini. Mereka langsung menuju ke arah Parman yang mencoba merangkak mundur. "Parman bin Haji Husni?" tanya salah satu polisi. Parman gak menjawab. Ia justru bangkit berdiri dan mencoba berlari menerobos kerumunan warga. Namun langkahnya terhenti. Warga desa yang dulu memujanya, kini justru menghadang jalannya. Gak ada yang membukakan jalan, gak ada yang membela. Parman limbung. Ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur tepat di depan pintu balai desa yang becek karena hujan baru aja turun. Lumpur mengotori kemeja mahalnya yang ia beli dengan uang hasil mencuri dari ayahnya sendiri. "Tolong aku, Budi adikku, bantu aku!" Parman berteriak histeris, menengadahkan tangan ke arah adiknya. Budi yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan dengan wajah tertunduk, akhirnya melangkah maju. Seluruh mata tertuju padanya. Sukini menahan nafas, menanti apa yang akan dilakukan suaminya. Budi berhenti tepat di depan kakaknya yang kotor dan menjijikan itu. Ia nggak mengulurkan tangan, ia justru berlutut, tapi bukan di hadapan kakaknya. Budi berlutut di kaki Sukini. "Maafkan aku, Sukini. Maafkan aku," isak Budi. Bahunya terguncang hebat. Sukini menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Namun hatinya udah terlalu keras untuk sekedar iba.
Kau membiarkan dia menginjak-injak martabatku, Budi. Kau membiarkan dia menyebutku benalu di rumah yang seharusnya menjadi tempat kita bernaung. Apa kau nggak melihat luka di lenganku saat dia menyeretku keluar? Aku bodoh, Sukini. Aku terhasut. Dia bilang padaku kalau kau mencuri semua harta ayah. Aku takut. Aku pengecut. Iya, kau memang pengecut. Potong Sukini datar. Parman yang melihat pemandangan itu meraung merah. Budi, berdiri kau bajingan. Jangan bersujud di kaki wanita miskin itu. Dia hanya sampah. Polisi segera menarik kerah baju Parman dan memborgol tangannya dengan kasar. Jaga mulutmu, bentak polisi. Kau udah cukup banyak menimbulkan masalah. Penggelapan dana, pemalsuan dokumen pajak, dan pengancaman. Ikut kami ke kantor sekarang. Enggak, lepaskan aku. Sukini, jangan lakukan ini. Aku ini kakakmu. Parman meronta, menatap Sukini dengan kebencian yang meluap. Sukini melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Parman yang kini tak berdaya. Ia menunduk, menatap wajah laki-laki yang dulu begitu berkuasa di hidupnya. Kakak? Sukini tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan rasa sakit yang akhirnya terbayar lunas. Kau sendiri yang bilang pada aku, Parman, bahwa di rumah ini nggak ada tempat untuk benalu. Sekarang, lihat ke sekelilingmu. Siapa yang sebenarnya benalu? Warga desa berbisik-bisik, suara mereka terdengar seperti riuh rendah kemarahan yang tertahan. Seseorang melemparkan kulit pisang ke arah Parman, diikuti sorakan hinaan dari ibu-ibu yang dulu sering diberi janji manis oleh Parman. Bawa dia, perintah Pak Kades tegas. Polisi menyeret Parman keluar dari balai desa. Pria yang tadi pagi dengan sombongnya membawa pengacara palsu untuk mengusir Sukini, kini diseret layaknya pesakitan menuju mobil polisi. Parman terus berteriak, mengumpat, dan memaki, namun suaranya perlahan menjauh, tenggelam oleh suara hujan yang mulai turun dengan deras. Di dalam balai desa, Budi masih bersimpuh di lantai, meratapi kehancurannya sendiri. Sukini menarik napas panjang. Ia mengambil sertifikat tanah asli yang tergeletak di atas meja. Ia memeluk dokumen itu erat ke dadanya. Semuanya udah berakhir, Budi, bisik Sukini. Apakah kau akan memaafkanku? Tanya Budi lirih, gak berani mendongak. Sukini mematap pintu keluar, tempat di mana mobil polisi baru aja pergi membawa musuh terbesarnya. Memaafkan adalah bagian dari proses, Budi. Tapi untuk melupakan, aku gak tahu apakah aku bisa. Karena air mata yang kuteteskan selama ini gak akan pernah bisa ditarik kembali. Sukini berbalik dan berjalan keluar balai desa tanpa menoleh lagi. Ia gak lagi butuh pengakuan siapapun. Ia adalah pemilik sah dari tanah itu. Dan yang lebih penting, ia adalah pemilik dari harga dirinya sendiri yang kini telah kembali utuh. Di luar, air hujan membasuh debu-debu yang menempel di sepatinya. Seolah menyucikan kembali langkahnya menuju masa depan yang baru aja ia rebut kembali. Langkah kaki Sukini menapaki teras balai desa yang dingin. Di depan sana, kerumunan warga desa udah menunggu. Mereka nggak lagi memandang Sukini dengan tatapan iba atau meremehkan. Kali ini, mata mereka penuh dengan kebencian yang tertuju pada satu orang, Parman. Parman terduduk di lantai semen yang basah. Tangan pria itu gemetar hebat. Ia nggak lagi tampak gagah dengan kemeja rapinya. Kini, ia hanya seorang pengecut yang sedang menunggu ajal reputasinya dijemput oleh hukum. Di hadapannya, dua orang polisi berdiri tegak. Salah satunya memegang borgol yang berkilat di bawah lampu ruangan. Parman, berdasarkan bukti catatan keuangan yang ditemukan di dalam brankas dan laporan dari pihak bank, Anda dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan aset keluarga dan pemalsuan dokumen negara, ucap petugas polisi dengan nada dingin yang menusuk. Parman mendongak, wajahnya pucat pasi, nyaris tanpa darah. Ini nggak mungkin. Saya punya pengacara, saya bisa bayar semuanya. Pak Kades, katakan sesuatu. Bukankah kita udah sepakat? Jerit Parman melengking. Pak Kades melangkah maju, berdiri tepat di depan Parman. Ia menatap pria itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Gak ada kesepakatan untuk seorang pencuri, Parman. Selama 10 tahun, kamu menghisap darah ayahmu sendiri. Sementara Sukini, yang kamu sebut benalu, justru dialah yang menjaga kehormatan keluarga ini. Kamu bukan cuma mencuri uang, kamu mencuri masa depan anak-anak di desa ini yang seharusnya bisa menikmati bantuan dari yayasan ayahmu. Parman mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Ia limbung dan jatuh tersungkur di genangan air hujan yang masuk ke serambi balai desa.
Budi tolong aku. Aku ini kakakmu. Jangan biarkan mereka membawa aku ke penjara. Kita darah daging. Parman berteriak histeris, menatap Budi yang berdiri tak jauh dari Sukini. Budi gemetar. Ia menatap kakaknya, lalu beralih menatap Sukini. Ada penyesalan mendalam di matanya, tapi tak ada lagi rasa iba untuk sang kakak yang telah menghancurkan rumah tangganya sendiri. Udah terlambat, Mas. Selama ini aku buta. Istriku yang kau perlakukan seperti budak. Dialah yang kau hina setiap hari. Justru dialah yang menyelamatkan nama baik keluarga kita. Jangan pernah panggil aku saudara lagi setelah apa yang kau lakukan pada Sukini. Parman memekik marah. Ia mencoba merangkak pergi, namun polisi segera mencengkeram bahunya dengan kuat. Lepaskan, kalian gak tahu siapa saya. Saya orang terpandang di desa ini. Warga desa yang berada di luar mulai mencemooh. Suara-suara makian terdengar bersahutan. Usir dia, jual aja rumah mewahnya. Dia gak pantas ada di sini. Penipu, kembalikan uang kami. Polisi menarik Parman berdiri, lalu mengunci tangannya dengan besi dingin. Rumah mewah yang kamu pamerkan selama ini, Parman, udah disita oleh pihak bank. Kamu gak hanya bangkrut, kamu juga akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi, karena dokumen palsu yang kamu gunakan untuk mengagunkan tanah warisan itu udah dinyatakan gak sah. Parman menoleh ke arah Sukini, matanya membelalak, penuh dengan amarah yang tertahan. Ini pasti rencana kamu kan, Sukini? Kamu sengaja menyimpan kunci itu untuk menjatuhkan aku. Kamu wanita licik. Sukini melangkah maju. Ia nggak lagi menunduk. Ia menatap tepat ke arah mata Parman dengan ketenangan yang menghancurkan. Aku nggak menyimpan rencana untuk menjatuhkan siapapun, Parman. Aku hanya menjaga apa yang memang udah seharusnya dijaga. Kamu jatuh bukan karena aku, tapi karena keserakahanmu sendiri yang udah nggak punya batas. Kamu sendiri yang menggali lubang, dan hari ini kamu jatuh ke dalamnya. Parman terdiam, mulutnya terbuka, namun gak ada kata yang keluar. Ia sadar, gak ada lagi kartu as yang bisa ia mainkan, gak ada lagi orang yang mau membela. Polisi menyeret Parman keluar dari balai desa menuju mobil patroli. Di sepanjang jalan, warga desa meludahi tanah yang dilewati Parman. Gak ada lagi yang memujinya, gak ada lagi yang memanggilnya Pak Parman yang terhormat. Hanya ada tatapan kebencian yang mendalam. Sukini berdiri di depan pintu balai desa, memperhatikan mobil polisi yang perlahan menjauh, membawa pergi musuh terbesarnya. Budi mendekat, mencoba menyentuh bahu istrinya. Namun, Sukini bergeser sedikit. Ia belum siap untuk memaafkan, tapi ia udah merasa menang. Udah berakhir, Budi. Semuanya udah berakhir. Sukini, maafkan aku. Aku nggak tahu harus bagaimana sekarang. Isak Budi sambil menunduk dalam. Kamu harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri, Budi. Mulai hari ini, aku nggak akan lagi menjadi bayang-bayang yang bisa kamu suruh-suruh. Aku punya tanggung jawab baru atas tanah ini, dan panti asuhan yang mendiang ayah impikan akan segera berdiri. Suasana di depan balai desa perlahan hening. Hanya tersisa suara rintik hujan yang mulai mereda. Sukini memegang erat kunci kecil yang kini udah tak lagi memiliki rahasia di dalamnya. Karena semua rahasia telah terungkap. Ia memutar badannya, berjalan meninggalkan balai desa dengan kepala tegak. Di belakangnya, Budi hanya bisa mematung, menatap punggung istrinya yang kini terlihat begitu tangguh dan tak terjangkau. Dunia Parman runtuh total. Ia kehilangan rumah, harta, kehormatan, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan pengaruh yang selama ini ia gunakan untuk menindas orang-orang lemah seperti Sukini. Kini, di atas tanah yang tadinya ingin ia jual untuk judi, Sukini justru sedang membangun masa depan yang jauh lebih mulia. Sebuah babak baru dimulai, di mana air mata nggak lagi jatuh karena penghinaan, melainkan karena haru akan keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Budi duduk di teras depan, matanya tertuju pada papan kayu yang baru aja dipasang di depan gerbang rumah. Panti asuhan kasih warisan, gumam Budi dengan suara parau. Ia memandang Sukini yang sedang menata buku-buku di meja kayu panjang. Sukini, apa kamu benar-benar gak menyimpan dendam sedikit pun padaku? Sukini menghentikan kegiatannya. Ia menoleh, menatap suaminya dengan tatapan yang tenang. Jauh berbeda dengan tatapan ketakutan yang dulu sering ia tunjukkan. Dendam itu berat, Mas. Aku udah membuangnya jauh-jauh bersama air mata yang tumpah selama bertahun-tahun. Aku pria yang sangat bodoh. Aku membiarkan darah dagingku sendiri menghancurkan harga diri istriku. Sudahlah, Mas. Lihat itu. Sukini menunjuk ke halaman depan. Beberapa anak kecil berpakaian rapi berlarian masuk ke pekarangan rumah, tertawa lepas sambil membawa tas sekolah. Rumah ini nggak lagi berisi keserakahan, Mas. Sekarang,
Rumah ini berisi harapan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh berhenti di depan gerbang. Badannya kurus kering, rambutnya aut-autan, dan ia tampak gemetar. Itu Parman. Ia nggak lagi mengenakan kemeja rapi yang biasa ia pakai untuk memamerkan kekuasaannya. Ia hanya seorang pengemis yang tersesat di sisa-sisa harga dirinya sendiri. Parman menatap rumah itu dengan mata nanar. Sukini, suaranya serat, hampir seperti rintihan. Sukini berjalan perlahan mendekati gerbang. Budi bangkit berdiri, tangannya mengepal. Namun Sukini menyentuh lengan suaminya, memberi isyarat agar ia tenang. "Apa yang kamu cari lagi, Parman?" tanya Sukini datar. Parman merosot jatuh ke tanah. Ia menunduk dalam, gak berani menatap mata wanita yang dulu ia injak-injak martabatnya. "Aku lapar, Sukini. Gak ada satupun orang di kampung ini yang mau memberiku sesuap nasi. Mereka semua meludah setiap kali melihatku lewat. Lalu kamu datang ke sini, mengharapkan belas kasihan dari orang yang dulu kamu usir secara hina. Aku kalah, Sukini. Aku kalah segalanya. Hutangku menumpuk, rumahku disita, dan sekarang aku gak punya tempat untuk berteduh." Parman menatap kaki Sukini, lalu mencoba meraih ujung kain sarung wanita itu. "Tolong aku, beri aku tempat di gudang belakang aja. Aku akan bekerja jadi tukang kebun, tukang bersih-bersih, asal aku nggak mati di jalanan." Sukini terdiam sejenak. Angin sore berhembus pelan, mengibarkan kerudung yang ia kenakan. "Dulu, saat aku memohon agar nggak diusir dari rumah ini, apa yang kamu lakukan, Parman?" Parman terisak. "Aku iblis, aku tahu aku iblis. Tolong Sukini, aku minta ampun." "Kamu nggak meminta ampun padaku. Kamu hanya takut akan rasa lapar." Sukini memanggil salah satu pengurus panti. "Tolong berikan dia nasi bungkus. Tapi setelah itu, minta dia pergi dari sini." "Sukini, jangan usir aku!" Parman berteriak histeris. "Aku kakak iparmu." "Kakak iparku udah mati saat kamu mencoba menjual rumah ini dengan dokumen palsu," tegas Sukini tanpa keraguan sedikitpun. "Pergilah, kamu punya tangan dan kaki yang sehat. Mulailah hidup baru dengan cara yang jujur, jika kamu masih punya nurani." Sukini berbalik badan. Ia nggak menoleh lagi, meski Parman terus meraung dan memohon. Budi menghampiri Sukini, memegang bahu istrinya dengan bangga. "Kamu jauh lebih kuat dariku, Sukini. Kekuatan itu datang dari kejujuran, Mas. Ayah menitipkan rumah ini bukan untuk dijadikan ajang perebutan, tapi untuk menjadi tempat bagi mereka yang nggak punya apa-apa." Sore itu, Sukini berjalan melewati lorong-lorong rumah yang kini bersih dan terang. Ia melangkah menuju jalan setapak di belakang rumah, di mana sebuah pusara tua berdiri dengan nisan yang bersih. Sukini duduk bersimpuh. Ia melepaskan kalung liontin tua yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia meletakkannya di atas nisan, lalu menggusap batu nisan tersebut dengan lembut. "Ayah, semuanya udah selesai." Air mata jatuh dari mata Sukini, namun kali ini bukan air mata kepahitan. Rumah ini sekarang milik mereka yang membutuhkan. Kunci yang dulu hampir menghancurkan hidupku, kini telah membuka pintu kebahagiaan bagi banyak orang. Sukini menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. "Terima kasih telah mempercayakanku. Aku nggak lagi merasa rendah. Aku nggak lagi merasa takut." Ia memejamkan mata, merasakan hembusan angin yang seolah membelai wajahnya, membawa kedamaian yang selama ini ia perjuangkan dalam sunyi. Di kejauhan, terdengar tawa anak-anak yang sedang bermain, bersahut-sahutan dengan suara burung yang pulang ke sarangnya. Dunia terasa lebih ringan. Satu babak penderitaan telah tertutup rapat, dan di bawah nisan itu, ia tahu bahwa warisan sejati bukanlah tentang tanah atau uang, melainkan tentang hati yang mampu memaafkan dan tangan yang selalu terbuka untuk berbagi. Sukini berdiri, merapikan bajunya, dan melangkah kembali menuju rumah, menuju masa depan yang akhirnya ia miliki sendiri.